Shalom, Salve. Kembali lagi bersama saya, Adelia Monica Octavia, dengan NIM 2410103. Terima kasih teman-teman, tidak terasa teman-teman sudah menemani saya dalam semua tugas dan kegiatan saya dari awal mata kuliah ini sampai saat ini. Sekarang saya akan membacakan hasil UAS mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Mari kita mulai. Masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang dianggap mengganggu kesejahteraan masyarakat dan memerlukan solusi bersama. Masalah sosial ada 8, yaitu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi dan intoleransi, kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, dan kriminalitas. Semua masalah ini saling berkaitan dan perlu diselesaikan agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Kemudian saya akan menjelaskan 8 jenis masalah sosial ini. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang siap dan ingin bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, baik karena kurangnya lapangan kerja maupun ketidaksesuaian keterampilan. Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan yang mencolok dalam tingkat pendapatan dan kesejahteraan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang dapat memicu ketidakadilan sosial. Kemudian ada keterbatasan akses pendidikan, mengacu pada hambatan yang dialami seseorang dalam mendapatkan pendidikan yang layak, baik karena faktor ekonomi, geografis maupun sosial. Diskriminasi dan intoleransi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya, sehingga menghambat persamaan hak. Kemudian kerusakan lingkungan adalah degradasi atau pengerusakan alam akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran, deforestasi, atau penggundulan hutan, dan perubahan iklim yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Masalah kesehatan mencakup penyebaran penyakit, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta rendahnya kesadaran akan pola hidup sehat. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba yang mengancam keamanan masyarakat. Ada 6 faktor penyebab kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, distribusi kekayaan yang tidak merata, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta dampak bencana alam dan konflik sosial. Ada 6 juga faktor penyebab pengangguran, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK, kurangnya lapangan pekerjaan, perkembangan teknologi, kurangnya keterampilan dan pendidikan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta dampak bencana atau krisis ekonomi. Kemudian ada 5 dampak kesenjangan ekonomi, yaitu meningkatnya kemiskinan, ketidakstabilan sosial, akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan, meningkatnya tingkat kriminalitas, pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Ada 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama ada kemiskinan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, jarak dan lokasi geografis, ketidaksetaraan gender, krisis atau konflik sosial, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang belum merata. Ada 7 bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi, yaitu diskriminasi ras atau etnis, diskriminasi gender, diskriminasi agama, diskriminasi disabilitas, diskriminasi ekonomi atau kelas sosial, diskriminasi usia, dan intoleransi budaya. Ada 7 bentuk kerusakan lingkungan, yaitu deforestasi atau penggundulan hutan, pencemaran air, limbah industri, sampah, dan bahan kimia berbahaya, pencemaran udara, pencemaran tanah, pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan kemunahan flora dan fauna. Ada 9 bentuk masalah kesehatan, yaitu
Penyakit menular, penyakit yang menular dari satu individu ke individu lain seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan COVID-19. Penyakit tidak menular, malnutrisi, gangguan kesehatan mental, kurangnya akses layanan kesehatan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, penyakit akibat polusi lingkungan, kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Ada 7 penyebab kriminalitas, yaitu kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan moral, lingkungan sosial yang buruk, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, kurangnya penegakan hukum, ketimpangan sosial dan ekonomi. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status atau kedudukan seseorang atau kelompok dalam struktur sosial yang bisa terjadi secara individu maupun kelompok. Mobilitas sosial terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan yang melibatkan perubahan tingkat atau lapisan sosial. Mobilitas ini dapat bersifat naik, seperti karyawan yang dipromosikan menjadi manajer, atau turun, seperti pengusaha yang bangkrut dan kehilangan status ekonominya. Sementara itu, mobilitas horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama tanpa perubahan status. Misalnya seorang guru yang berpindah mengajar ke sekolah lain dengan jabatan yang tetap sama. Ada 4 faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, yaitu pendidikan, pekerjaan dan ekonomi, struktur sosial, dan kebijakan pemerintah. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus. Perubahan ini dapat terjadi karena masyarakat berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan ekonomi, serta perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Penyebab utama perubahan sosial meliputi inovasi teknologi yang mengubah cara hidup manusia, urbanisasi yang membawa perubahan dalam pola kerja dan interaksi sosial, serta pendidikan yang meningkatkan wawasan dan pola pikir masyarakat. Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, atau pengaruh budaya asing juga mempercepat perubahan sosial. Dampak dari perubahan sosial bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta terbukanya peluang pendidikan yang luas. Namun, dampak negatif juga bisa terjadi, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, hilangnya budaya-budaya lokal, serta muncul konflik akibat perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu teknologi, ekonomi, politik dan kebijakan, budaya, dan nilai. Ada 6 teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan alami, seperti perkembangan masyarakat dari sederhana ke kompleks, contohnya teori evolusi sosial Herbert Spencer. Teori konflik mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi akibat pertentangan antara kelompok dalam masyarakat, seperti konflik kelas antara kaum pekerja dan pemilik modal menurut Karl Marx. Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi untuk menyesuaikan sistem sosial agar tetap seimbang. Contohnya perubahan dalam pendidikan untuk memenuhi kebutuhan industri. Teori siklus menggambarkan bahwa perubahan sosial bersifat berulang atau siklikal, seperti peradaban yang mengalami kemajuan, kejayaan, dan akhirnya kemunduran. Teori modernisasi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern. Teori determinisme teknologi mengatakan bahwa perubahan sosial terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, seperti dampak revolusi industri terhadap pola kerja dan kehidupan sosial. Ada 10 aspek perubahan sosial di era globalisasi, yaitu perkembangan teknologi informasi, perubahan pola kerja, pergeseran nilai budaya, transformasi ekonomi, urbanisasi yang meningkat, perubahan dalam sistem pendidikan, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, mobilitas yang lebih dinamis, keserakahan isu lingkungan, munculnya tantangan identitas nasional. Ada 10 aspek mobilitas sosial di era globalisasi, yaitu
peluang kerja yang lebih luas, persaingan tenaga kerja yang ketat, pendidikan sebagai faktor utama, perubahan kerja dan karir, migrasi tenaga kerja, peran teknologi dalam mobilitas sosial, meningkatnya kesenjangan sosial, perubahan dalam pola konsumsi, transformasi dalam struktur keluarga, serta kebijakan pemerintah dan mobilitas sosial. Ada 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif media sosial dan teknologi, yaitu pengaruh positifnya ada mempermudah komunikasi, akses informasi yang luas, meningkatnya peluang ekonomi, mendukung inovasi dan pendidikan. Pengaruh negatif media sosial dan teknologi, meningkatnya ketergantungan dan kecanduan penggunaan media sosial, penyebaran informasi hoax, menurunnya interaksi sosial langsung, serta ancaman privasi dan keamanan data. Ada 6 prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat, yaitu martabat manusia. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang tak ternilai dan harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan sosial. Kerajaan umum atau bonum commune, kesejahteraan umum atau bonum commune. Masyarakat harus berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang berkembang secara penuh, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Subsidiaritas, setiap tingkat masyarakat harus diberi kebiasaan untuk menangani masalahnya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari otoritas yang lebih tinggi, kecuali jika diperlukan untuk kebaikan bersama. Solidaritas, hubungan antara individu dan kelompok harus didasarkan pada rasa saling peduli, keadilan, dan persaudaraan, terutama dalam membantu mereka yang lemah dan terpinggirkan. Keadilan sosial, masyarakat harus menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak yang adil, baik dalam bidang ekonomi, hukum, maupun politik tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Pelestarian lingkungan, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sebagai bagian dari ciptaan Allah, memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Kemudian, saya akan membacakan abstrak makalah ilmu sosial dasar. Judul makalah yang saya buat adalah Peran Norma Sosial dalam Pembentukan Karakter Orang Muda Katolik di Stasi Maria Fatima Ransidakan, Paroki Keluarga Kudus Pandan. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat di zaman ini telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan generasi muda, termasuk orang muda Katolik. Di tengah kemajuan tersebut, mereka dihadapkan pada tantangan seperti tekanan sosial dan krisis identitas. Di Stasi Maria Fatima Ransidakan, norma sosial yang berlaku di lingkungan gereja berperan penting dalam membantu orang muda menavigasi dunia yang terus berubah. Kegiatan temu gawuk yang diadakan secara rutin setiap bulan menjadi sarana pembentukan karakter orang muda Katolik dengan menanamkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antar anggota gereja dan memperkuat iman. Melalui kegiatan seperti doa-doa bersama, diskusi, permainan kelompok, dan pentas seni, orang muda tidak hanya memperdalam iman, tetapi juga belajar keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan komunitas gereja, norma sosial membantu mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, mampu mengatasi tantangan zaman sambil menjaga nilai-nilai iman mereka. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma sosial di Stasi Maria Fatima Ransidakan, menganalisis norma tersebut dalam pembentukan karakter orang muda Katolik, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkannya. Sekian video presentasi hasil dari UAS Makalah Ilmu Sosial Dasar. Semoga kedepannya kita tetap bisa bertemu kembali. Semoga mata kuliah ini saya bisa lulus, dan semoga semua materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom, salve, Tuhan memberkati. Amin.